dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Jumpa lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Aduh Kak Dila, Marsha udah gak sabar. Gak sabar apa? Kan kita bentar lagi mau lebaran ya? Oh iya benar. Teman-teman, siapa yang udah gak sabar mau lebaran? Wah, aku! Waduh, lebaran itu memang momen yang sangat semua muslim nantikan teman-teman. Karena di lebaran itu banyak ciri-ciri khas yang tidak bisa kita temukan di bulan-bulan selain bulan lebaran. Setelah Ramadan itu, Marsha. Kak Dila, kenapa ya kok lebaran itu terasa istimewa? Wah, pertanyaannya bagus nih. Kenapa ya kok lebaran itu terasa istimewa? Yang pertama, karena kita sudah melakukan puasa 30 hari full. Puasa itu kan menahan haus, menahan lapar. Di bulan itu kita banyak tadarus. Terus kita juga melakukan sholat sunnah setelah sholat isya tuh teman-teman. Wah, teman-teman rutin gak tuh kira-kira? Sholat tarawih ya Kak? Iya betul, sholat tarawih yang tidak bisa kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, setelah kita berjuang tuh Marsha di bulan Ramadan, istilahnya kita itu riyadoh, latihan terus, ibadah full di bulan itu. Puasanya, sholatnya, ngajinya, ibadahnya. Nah, di bulan Syawal itu kita melepaskan semuanya. Jadi di Ramadan itu kita ikhtiar menjadi lebih baik. Terus kita menahan lapar, menahan haus. Di bulan Syawalnya kita berbahagia karena kita sudah lulus melakukan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Oh, jadi begitu ya? Kenapa lebaran itu terasa spesial? Iya, karena di bulan Ramadan setiap siang kita nggak bisa makan siang, nggak bisa minum. Pas di bulan Syawal, di bulannya lebaran, kita boleh minum. Wah, terasa sekali teman-teman nikmatnya. Betul nggak? Siapa yang udah kangen makan siang? Aku! Siapa yang udah kangen minum es pas lagi panas terik? Wah, aku! Tunggu ya. Nanti di bulan lebaran, di bulan 1 Syawal, semuanya boleh dimakan. Wah, pasti teman-teman bahagia deh di bulan Syawal itu. Wah, Kak, selain boleh makan, kita ada momen kumpul-kumpul tuh sama keluarga. Nah, bener banget tuh. Di lebaran kita pasti kumpul-kumpul sama keluarga kita. Siapa coba yang gak bahagia ketika berkumpul bersama-sama sama keluarga di acara momen yang spesial itu? Masya Allah, semuanya berbahagia, senang, bahagia, hatinya damai. Wah, pokoknya rasanya itu gak bisa dikalahkan sama apapun deh Marsha. Wah, iya ya Kak. Ngomong-ngomong masalah menu lebaran nih Kak. Menu lebaran, ada apa tuh sama menu lebaran? Marsha jadi kangen sama opor ayam. Wah, Marsha pengen makan opor ayam teman-teman. Siapa yang di rumahnya kalau lebaran makan opor ayam? Wah, senangnya makan opor ayam saat lebaran Marsha. Iya ya Kak, kayaknya makan opor di hari biasa sama hari lebaran itu berbeda loh.
loh Kak. Betul, berbeda karena Marsha itu tadi kita sudah berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Pas lagi Syawalnya kita bebas makan apa aja. Tapi hati-hati, jangan sampai setelah Lebaran badan kita juga jadi ikut lebaran. Wah, iya juga. Nanti badan aku jadi lebaran. Iya, bukan cuma momennya yang lebaran, tapi badan kita yang lebaran, teman-teman. Masya Allah. Karena Kak Dila dari tadi ngomongin menu hari raya nih teman-teman, kakak jadi punya cerita deh, menarik loh ceritanya. Hah? Cerita tentang apa Kak? Cerita tentang menu hari raya. Wah, ada opor gak? Ada. Rendang? Ada. Lontong? Lontong? Ada teman-teman. Siapa yang mau dengar ceritanya? Wah, teman-teman yang mau dengar ceritanya pasti gak sabar sama lebaran. Kalau gitu jangan kemana-mana ya teman-teman. Tunggu cerita Kak Dila sama Marsha tentang menu hari lebaran di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Teman-teman, tadi siapa yang penasaran sama cerita Kak Dila? Wah, aku. Kak Dila mau cerita tentang menu hari raya. Wah, makanan. Aku suka. Wah, Marsha paling suka nih cerita tentang makanan. Kira-kira kalau Kak Dila tanya, seandainya di hari raya, di bulan yang sangat spesial itu, Marsha cuma makan yang biasa aja, kayak tempe, terusnya tahu. Kira-kira Marsha sedih apa enggak? Hah? Masa lebaran gak makan enak Kak? Kak Dila tanya, Marsha sedih apa enggak? Ya sedih lah. Marsha sedih. Coba kita dengar cerita Kak Dila. Di dalam cerita ini Kak Dila akan bahas tentang anak yang tidak makan makanan enak di hari raya Marsha. Hah? Makannya tempe tahu gitu Kak? Iya. Wah, Marsha penasaran Kak. Gimana ceritanya? Nah, kita mulai ya teman-teman ceritanya. Oke Kak, siap. Oke, kita mulai ceritanya. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Marsha. Wah, aku? Iya, Kak Dila pinjem namanya Marsha supaya teman-teman familiar. Iya deh, boleh. Nah, ketika itu si anak yang bernama Marsha mau mengadakan acara yang sangat spesial seperti orang-orang muslim yang lainnya, yaitu hari raya lebaran, yaitu Idul Fitri. Iya, hari raya Idul Fitri teman-teman. Kata siapa ya hari raya Idul Fitri itu sangat spesial? Kata aku. Nah, di dalam cerita ini hari raya Idul Fitri yang spesial bagi orang-orang tapi tidak untuk Marsha. Wah, kenapa? Gak dapat baju lebaran ya? Dengerin dulu ceritanya. Jadi saat itu Marsha si anak kecil dan orang tuanya sedang bangkrut teman-teman. Bisnis orang tuanya sedang turun sampai dia tidak bisa beli baju lebaran. Dia juga tidak bisa makan makanan yang lezat seperti rumah-rumah yang lainnya. Wah, sedih dong. Berarti habis lebaran dia puasa lagi. Wah,
puasa lagi. Sebenarnya nggak boleh teman-teman, habis Ramadan kita puasa, kita harus makan-makan. Kita harus merayakan kemenangan kita setelah 30 hari melaksanakan puasa. Tapi saat itu si Marsha dan orang tuanya tidak bisa melakukan keistimewaan di bulan Ramadan. Seperti rumah-rumah yang lainnya, kayak makan opor. Wah, aku doyan. Kayak makan apa lagi Marsha? Rendang. Iya, rendang. Pokoknya dia tidak bisa beli makanan yang enak. Ketika itu si ibu masak makanan seadanya yang ada di dalam kulkas. Marsha melihat ibu dari dapur karena sudah ada takbir dari masjid. Kata Marsha begini ke ibunya, "Ibu, kita besok makan apa ya? Soalnya kan kita nggak punya uang untuk beli lauk yang enak." Wah, kasihan Kak Dila. Iya, kasihan ya teman-teman. Nah, setelah itu ibunya menjawab, "Marsha, ayah, maaf ya, hari ini di bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, terus kita 1 Syawal harusnya kita lebaran, kita makan makanan yang lezat. Kita makan makanan seperti ayam, rendang, seperti orang-orang yang lainnya. Tapi usaha kita lagi bangkrut. Kita tidak punya uang untuk membeli makanan tersebut. Ibu hanya punya tahu dan tempe di kulkas. Kita masak saja ya seperti masak opor." Wah, ibu masak opor tahu Kak. Iya, ibu masak opor tahu dan opor tempe teman-teman. Tidak ada daging pada hari itu. Kasihan sekali ya Marsha. Wah, kasihan. Nah, ketika itu Marsha berlapang dada, ibu pun berlapang dada. Ya sudah, tidak apa-apa. Di rumah hanya tersedia tempe dan tahu. Kita masak seadanya. Mudah-mudahan makanan ini juga tetap menjadi makanan yang spesial untuk kita. Wah, ibu bijak sekali ya teman-teman. Iya Kak, ibu bijak sekali. Pasti ibu pintar masak deh. Sampai tempe dan tahunya terasa kayak ayam. Wah, Marsha pinter deh. Ibu masaknya enak teman-teman. Ayam dan tahu, ayam dan tempe, semuanya terasa nikmat sekali. Wah, senangnya. Parsi masa suka. Betul, Marsha pasti suka opor itu. Setelah itu, tibalah hari raya teman-teman. Setelah sholat Idul Fitri, saling bermaaf-maafan, Marsha, ibu dan ayah makan makanan seadanya yang ada di rumah. Yang penting makan di hari raya. Wah, ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting kan kita bersyukur ya Kak Dila. Betul, yang paling utama adalah bersyukur. Kalau bersyukur, gimana Marsha? Kalau bersyukur, Allah akan tambah rezekinya. Nah, pinter sekali Marsha. Kalau kita bersyukur dengan keadaan kita yang ada, Allah sendiri yang akan menambah rezekinya teman-teman. Wah, jadi gak sabar. Allah mau nambahin apa ya? Wah, gak sabar. Allah mau nambahin apa ya sama Marsha, ibu dan ayah? Kita tunggu yuk ceritanya. Teman-teman jangan kemana-mana. Tetap di acara ceria. Tunggu cerita Kak Dila sama Marsha sampai habis, oke? Tetap di sini di acara ceria. Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara apa Marsha? ceria. Cerita Anak Indonesia.
Kadila, Iya, tadi Kadila habis cerita tentang Marsha yang makan opor tempe sama opor tahu. oh iya benar. Tadi Kadila habis cerita sama Marsha yang sudah bersyukur makan opor, tapi opornya berbeda loh teman-teman. Ini opor tempe dan opor tahu. Wah, enak nggak ya opornya? Wah, enak lah kalau masakan ibu. Wah, bener banget. Jadi lanjutan dari ceritanya itu, Marsha sangat bersyukur. Kenapa? Karena bisa makan tahu dan tempe dengan ibu dan ayah yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Wah, Marsha pintar sekali Kadila. Iya, Marsha pinter banget, jago bersyukurnya. Meskipun makan dengan tahu dan tempe, tapi kalau makannya bersama ayah dan bersama ibu, terasa nikmat. Betul nggak teman-teman? Betul. Wah, Marsha semangat banget nih. Kita dengar yuk, katanya kan kalau kita bersyukur Allah akan tambah rezeki kita ya Marsha. Iya Kadila. Nah, jadi lanjutan ceritanya biasanya nih kalau habis makan lebaran, habis sholat Idul Fitri terus makan, setelah itu kita ngapain hayo? Itu namanya kita lebaran. Kita silaturahmi ke rumah saudara. Wah, benar. Kita silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah om, tante, kakek, nenek, semua rumahnya kita kunjungi. Betul nggak teman-teman? Betul. Siapa yang lebaran tahun ini pulang kampung ke rumah neneknya? Wah, pasti menyenangkan kan? Iya, menyenangkan. Marsha suka mudik. Wah, Marsha suka mudik. Kita denger yuk cerita selanjutnya. Ayo Kak, gimana ceritanya? Nah, karena si Marsha yang anak kecil itu merasa bersyukur dengan tempe, dengan tahu yang dimasak sama ibu, setelah mereka makan sarapan pagi dengan lauk tersebut, mereka lebaran teman-teman ke rumah saudara-saudaranya. Ketika mereka datang ke rumah saudara-saudaranya, wah, karena bulan lebaran, karena 1 Syawal kita merayakan hari lebaran, semua rumah pasti masak enak. Wah, bener Kak. Semua rumah pasti dapurnya harum. Betul. Ketika itu Marsha dan ibu sampai ke rumah om dan tantenya. Ketika datang ke rumah omnya, tante dan omnya masak ayam banyak sekali Marsha. Wah, ayam diapain Kak? Ada yang direndang, ada yang diopor, ada yang dibakar, Ada yang digoreng. ada yang digoreng. Banyak sekali makanan yang tersedia. Akhirnya tante sama om bilang, Marsha, ayo makan lebaran. Cobain masakan om dan masakan tante. Kamu belum makan di sini kan? Marsha sangat senang berkunjung ke rumah om dan tante. Tapi dia nggak bilang-bilang kalau dia belum makan ayam lebaran. Karena om dan tante makanannya banyak, Marsha di sana makan dengan lahap teman-teman. Wah, senangnya akhirnya dia makan ayam lebaran. Betul, akhirnya dia makan deh ayam lebaran masakan om dan tantenya. Gak cuma itu, ternyata saat Marsha pulang, ibu dan ayah dibekali lauk teman-teman. Wah, indahnya berbagi, Masya Allah. Di bulan Lebaran itu semua orang berbondong-bondong ingin berbagi kepada saudaranya. Siapa yang di rumahnya seperti itu? Masya Allah, pasti rumahnya penuh
penuh dengan keberkahan. Wah, benar-benar berindahnya Lebaran. Semuanya berbagi ya, Kak. Marsha juga mau minta deh Lebaran makanan. Wah, Marsha jadi mau minta sama makanannya ya. Nanti kalau Marsha main ke rumah Kadila, Kadila masakin deh opor ayam, rendang, sama ati ampela. Mau nggak? Wah, itu sih kesukaan aku. Wah, teman-teman, siapa yang sudah nggak sabar menanti bulan Lebaran? Wah, mudah-mudahan kita disampaikan di hari raya Idul Fitri dengan keadaan yang sehat, yang baik, dan penuh dengan keberkahan. Dan jangan lupa, apapun yang kita makan di hari raya adalah makanan yang spesial karena makannya di bulan yang spesial. Wah, iya ya, Kak. Tadinya kan Marsha cuma makan tahu dan tempe, tapi ternyata makan juga makanan Lebaran. Iya, karena kan yang masak bukan cuma dapur kita, semua dapur orang-orang Muslim. Wangi rendang teman-teman, wangi opor. Wah, semuanya berbahagia dan berbondong-bondong ke pasar untuk masak makanan yang paling enak untuk keluarganya, saudaranya, dan untuk tamu-tamu yang datang. Jadi jangan takut gak makan makanan Lebaran. Kita semua pasti merasakannya. Betul nggak? Wah, betul. Berkahnya. Alhamdulillah, Marsha lahir dalam keadaan Islam. Pokoknya Marsha pasti bahagia deh kalau di bulan Lebaran. Iya, Kak, bahagia banget. Alhamdulillah ya, Marsha lahir dalam keadaan Islam. Marsha senang banget beragama Islam. Wah, Masya Allah, teman-teman, Marsha bilang Marsha senang beragama Islam. Marsha bangga sama agama Islam karena agama Islam bisa merayakan hari Lebaran yang sangat spesial. Di sini teman-teman bangga nggak menjadi orang Islam? Wah, bangga juga ya kayak Marsha. Hebat teman-teman. Mudah-mudahan di bulan yang Lebaran itu kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi. Puasa di bulan Ramadannya bisa kita teruskan di puasa sunnah-sunnah selanjutnya. Sholat tarawih, sholat sunnah-sunnahnya bisa kita lanjutkan di setelah bulan Ramadan. Jangan ditinggalin, mentang-mentang Ramadan sudah selesai kita jadi lalai lagi ibadahnya. Jangan ya teman-teman. Hah, iya ya, Kak. Aduh, alhamdulillah deh kalau Marsha nanti bisa rajin ibadah kayak di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kadila juga sama. Semoga seperti itu. Teman-teman di rumah juga sama ya. Mudah-mudahan kita terus beribadah dengan semangat layaknya di bulan Ramadan. Nanti ketika Lebaran jangan makan makanan terlalu berlebihan. Ingat kata Marsha tadi, nanti bukan hanya harinya yang Lebaran, tapi badan kita yang Lebaran teman-teman. Hahaha. Iya ya, nanti badan kita yang Lebaran. Oke deh, kalau gitu Kadila sama Marsha mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di cerita-cerita selanjutnya di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Sampai jumpa sama Kadila dan Marsha di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.